Udah mulai. Materi. Halo, selamat sore Sobat Grid Auto, salam sehat. Bersama saya Fedit, jumpa lagi nih di Grid Auto Live. Nah, biasanya saya di belakang layar ya teman-teman. Cuma sekarang saya lagi nongol nih, karena spesial ada bintang tamu Pak Jusri Pulubuhu selaku Training Director dari Jakarta Defensive Driving Consulting. Nah, ini jadi DC ya, atau pakar safety nih bisa disebut nih. Halo Pak Jusri. Selamat sore ya. Selamat sore. Salam sehat juga buat semua audiens dari Grid Auto yang ada di seberang sana tentunya. Ya, ini buat yang Sobat Grid Auto belum kenal nih, Pak Jusri Pulubuhu nih, salah satu pakar safety kawakan di tanah air teman-teman. Mantap. Oke Pak Jusri, kita mau ngebahas soal ini nih Pak. Kemarin kan waktu sekitar hari ini ya Pak, hari Minggu ya Pak. Minggu itu ada kecelakaan di Tol Pejagan yang Brebes Pemalang ya Pak. Itu pada pukul 14.15 di kilometer 253+00 di jalur A ada kecelakaan beruntun tuh Pak. Karena di situ katanya ada asap ya Pak. Nah, itu mungkin kita dari sisi pengamat keselamatan berkendara ya Pak. Pak Jusri sendiri ngelihatnya itu seperti apa sih Pak kecelakaan itu Pak? Jadi kecelakaan itu diduga karena asap ya, asap kebakaran yang ada di dua sisi yang dibelah oleh badan jalan tol. Yeah. Nah kebetulan kedua sisi ini kan ada sawah-sawah, dan memang secara adat kita dari dulu ketika pasca panen dan musim tanam baru, maka bekas-bekas panen tadi berupa rumput, padi, ilalang dan lain-lain harus di-clearing. Okay. Nah, metode yang ada tradisional adalah dibakar yang paling efektif dan paling cepat, walaupun itu akan menimbulkan polusi kesehatan dan polusi visibilitas. Berarti bisa dibilang waktu asapnya itu ada itu karena dibakar orang berarti Pak? Memang dibakar orang pasti, karena itu terjadi di mana-mana. Lebih-lebih kayak kita tahu yang berulang kali sampai negara tetangga pun ribut, yaitu kasus-kasus pada musim kemarau saat terjadi kebakaran-kebakaran yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera gitu ya, sehingga yang terjadi adalah industri aviasi terganggu, penerbangan terganggu karena faktor keselamatan yang di mana awan atau di atas itu diliputi dengan asap yang tebal akibat pembakaran-pembakaran yang terjadi. Artinya pola pembakaran yang tadi kita sebut ini diduga sebagai pemicu awal dari kecelakaan ini, itu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Okay. Nah, pertanyaannya bagaimana menyikapi agar tidak terjadi pembakaran itu? Itu satu. Terus kemudian bagaimana menyikapi agar kita sebagai pengendara tidak terlibat dengan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh asap-asap tadi. Iya. Jadi ada dua pertanyaan itu. Pak, karena itu kelihatannya itu kan pas lagi lewat tuh katanya asapnya gelap, jadi itu nggak kelihatan ya keterangan para korban ya Pak ya. Ini kita sambil ngobrol santai nggak apa-apa Pak ya? Betul. Nah itu kalau misalkan dari sisi pengendara sendiri itu Pak, kenapa sih Pak bisa sampai kecelakaan beruntun? Begini, jadi kita tahu bahwasanya mengemudi itu tidak hanya melulu kepada skill atau keterampilan, tetapi juga harus didasari pengetahuan. Pengetahuan ya Pak ya? Pengetahuan apa? Mulai pemahaman tentang bahaya dulu. Okay. Bahaya itu apa? Okay? Kelompoknya bahaya itu apa? Terus bahaya itu apakah sifatnya selalu ada atau tidak ada gitu ya. Nah dalam konteks kemarin kecelakaan, bahayanya disebabkan karena lingkungan yang ditimbulkan oleh asap-asap tadi. Harusnya para pengemudi dari jauh dengan visibilitas yang ada sebelum kelompok asap itu ada, mereka sudah bisa melihat adanya asap. Itu harus antisipasi dulu entah di kanan, entah di kiri. Ya. Artinya mereka selain melihat dituntut juga mengerti. Nah, kalau mereka mengerti, kembali lagi ke secara natural, manusia itu kalau mendapati sesuatu yang mengancam dia takut. Bukan dia tenang saja. Kalau tenang berarti dia nggak sehat. Biasanya dia takut. Nah, dalam tindakan mengemudi, kalau dia takut kan dia melakukan perlambatan. Panik itu, panik. Enggak juga, kalau dia tahu dari awal. Misalnya analogi nih, saya melihat ada orang
saya tinggal di satu daerah yang sering terjadi tindak kriminal, maling motor, parkir dan lain-lain. Ya. Yang saya lakukan apa? Tentu saya Pakai kunci, pengaman gembok, gitu, atau saya tambahan, ya? taruh di lain. Artinya saya punya waktu untuk mempersiapkan. Oke. Bukan begitu ada maling saya kunci. Oh ya sama aja kan, nggak Oh, bisa iya. dibacok maling kita. Mencegah lebih baik ya Pak. Jadi kita sudah bisa melakukan pencegahan. Dalam konteks ini kalau kita mengerti itu ada asap di bahu jalan, dari jauh kan sudah kelihatan. Walaupun kita nggak tahu itu asap ada di kanan jalan atau menutupi jalan, kita nggak tahu. Tetapi dengan kondisi normal sebelum asap tersebut, mata manusia yang ideal dia bisa melihat, mendeteksi sesuatu walaupun tidak jelas dalam jarak 30 sampai 120 detik ke depan. Artinya kalau dia 100 larinya 100 sebelum ada asap itu, berarti katakan 30 sampai 120, anggap aja 30 detik ya. 30 detik dalam kecepatan 100 km per jam, itu sama saja 3 kali 27, berapa? 3 kali 27 sama dengan 81 meter kali 30 berapa? 81 kali 30. 8 Sekitar 2,5 kilo lah ya Pak. 2,5 kilo dia bisa melihat tanda-tanda asap itu, gitu ya. Itu dengan visibilitas yang biasa. Itu harusnya dari jauh udah dari jauh dia udah kebaca, wah ada asap, gua turunin kecepatan. Bukan tenang, begitu jaraknya sudah dekat dia rem. Nah berarti kalau kayak gitu bisa dibilang Kalau dia rem berarti bahaya itu tidak hanya di depan loh, kalau di jalan bisa di samping, bisa di belakang. Iya juga sih Pak. Apa yang terjadi kalau seluruh pengemudi tersebut mempunyai pola yang sama? Begitu depan ngerem ya pasti dihajar dari belakang. Iya. Berarti itu, Begitu. bisa dibilang ini nggak sih Pak? Pas lagi ada asap tuh mereka kan ngerem tuh. Berarti itu bisa dinamakan panic braking nggak sih Pak? Spontan braking. Spontan braking. Saya nggak bilang panik Bukan ya. panik ya Pak? Spontan. Kalau panik agak berbeda. Oke. Dia lihat, dia sadar, gelap, dia rem, spontan. Spontan, uhuy gitu Pak. Padahal dalam aktivitas mengemudi dengan objek yang begitu kencang gitu dan banyak kiri kanan, kita tidak boleh melakukan sesuatu tindakan spontan. Oke. Harus melalui satu proses analisa. Siap. Gitu. Berarti harus diperhitungkan matang-matang lah ya? Betul, bukan hanya just drive gitu. Oke. Nah sekali lagi, pengemudi berusaha mengambil pelajaran dari kecelakaan kemarin. Mereka harus mengerti apa yang dilihat. Harus mengerti apa yang dilihat. Oke, Misalkan karena apa tuh? tidak selalu linear. Iya. Apa yang dilihat kita mengerti. Bahkan apa yang kita lakukan pun kadang-kadang kita nggak mengerti. Oke. Buktinya ya dalam kasus ini, dia ngerem. Dia nggak ngerti kalau bakal ditubruk sama orang. Oh iya. Karena dia nggak cek belakang. Harusnya dia cek belakang, dia analisa aman tidak nih. Iya. Kalau ada yang nempel, ada trailer di belakang, masa dia logikanya dia mau ngerem? Kan enggak. Tapi faktanya dia tidak lakukan. Dihajarlah dia dari belakang. Berarti ada beberapa kendaraan kemarin tuh Pak ya? 13 kendaraan, 13 kendaraan. dengan menewaskan 1 orang remaja dan belasan korban luka-luka. Bisa dibilang kecelakaan maut juga berarti Pak ya? Udah pasti ada nyawa yang hilang gitu kan. Walaupun satu udah kecelakaan maut ya Pak? Iya, fatal. Siap. Nah kalau begitu mungkin sebagai ini kali Pak, edukasi buat Sobat Gili Toto nih. Ini juga kalau teman-teman mau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya Sob? Siap. Oke, nah ini kalau misalkan ada di situasi seperti itu tuh Pak, apa sih yang harus kita lakukan dari sisi pengemudi Pak? Misalkan mengurangi kecepatan itu kan udah pasti tuh, atau harus banting kiri atau banting kanan gimana tuh Pak? Gimana itu? Oke, sederhana saja. Saya selalu membuat satu step dengan why-nya. Mengapa harus begitu? Mengapa tidak boleh begitu? Jadi kalau Anda di jalan tol dalam satu kondisi Anda melihat bahaya apapun, tindakan pertama yang Anda lakukan apa? Misalnya ada bahaya, ada orang melintang, ada asap, ada sapi yang masuk ke tol. Iya. Yang pertama kali kita lakukan apa? Ngerem. Ditabrak sama orang. Ditabrak orang. loh. Oh, iya, jangan salah ya, Pak. Ngawur. Apa Jadi berarti, Pak? tindakan pertamanya apa? Nah, yang kejadian kemarin ngerem dia, sama dengan Bang Ferdi ngomong, ditabrak dia. Apa gimana tadi Pak? Kan bahaya ada di belakang. Berarti harus apa? Menganalisa. Caranya gimana? Pertanyaan saya, pastikan dulu, Oke. artiin. Jika Anda melihat bahaya di depan, tindakan pertama apa? Lihat bahaya. Cek spion. Cek spion dulu Pak ya? Langsung cek spion dulu? Dari cek spion, baru mau ngerem Iya. atau mau menghindar ke kiri atau ke kanan. Nah sepeda kan ada Kalau tiga. dia lihat cek spion, ada trailer di belakang jaraknya dekat, Oke. mau ngerem.
Enggak. Kemana? Ke kiri atau ke kanan? Oke. Kalau nggak, kosong. Oke. Jadi harus ada proses analisa. Nah, itu kan spion 3 tuh Pak. Yang mana dulu nih Pak yang harus dilihat? Tengah, kanan apa kiri? Kalau sekarang Anda misalnya mau ngerem, yang mana Anda cek? Belakang aja dulu. Belakang langsung dulu nih Pak ya. Langsung lihat Tapi dulu. kalau Anda mau ke kiri, cek kiri. Oke, berarti kalau Cek kanan, tengah, cek kiri. Wih, ada bus. Kiri. Karena di depan asap, di depan air, di depan ada sapi. dan itu seharusnya sebelum memasuki asap itu kemarin tuh Pak ya? Iya dong. Jadi kalau sudah asap itu adalah bahaya. Iya. Apakah kita ngerem di dalam bahaya, di dalam lubang? Oh jangan Pak. Jangan sebelumnya. Sebelumnya. Jadi jawabannya ada lakukan sebelum bahaya atau ancaman itu ada. Gitu. Harusnya seperti itu ya? Jadi logik ya. Jadi statement saya, teman-teman, saya selalu memberikan statement pendapat dengan why-nya. Selain how-nya, bagaimana, terus why-nya. Mengapa harus begitu, mengapa tidak boleh begitu. Jadi teman-teman juga disarankan tidak hanya sekedar mendengar apa yang saya sampaikan, tetapi juga mengerti, itu yang paling penting. Karena melihat, mendengar, tidak linear, selalu mengerti. Gitu, betul? Mantap. Berarti kalau gitu kan bisa dibilang ada faktor-faktor apa aja tuh Pak yang bisa bikin kecelakaan tuh kayak gitu Pak? Ada berapa faktor tuh? Oke. Pertanyaan Bang Ferdi tadi, berapa faktor-faktor penyebab kecelakaan? Itu ada 5. Ada 5 ya Mas? Ada 5. 1, manusia. Manusia itu bisa drivernya. Oke. Ini dominan. Dan di dalam kecelakaan ini selalu menjadi faktor utama. Makanya selalu dibilang human factor. Oke. Kedua, kendaraan. Ketiga, lingkungan. Lingkungan, infrastruktur, termasuk jalannya belok kiri, belok kanan, licin gitu. Yang keempat, cuaca. Cuaca ya Pak? Cuaca, hujan, panas gitu ya. Asap termasuk? Asap gitu, itu cuaca tuh. Oke. Dan terkait dengan lingkungan juga. Yang terakhir, kebijakan atau peraturan rambu-rambu yang tidak tepat atau yang kurang. Oke. Ini menjadi penyebab kecelakaan. Tetapi 4 penyebab atau 4 faktor yang tadi saya sampaikan itu bukan faktor utama. Faktor utamanya manusia. Ini lebih kepada pendukungnya, subfaktornya. Oke. Gitu. Berarti Penyebab utamanya adalah manusianya. Nah, dalam kasus kecelakaan kemarin, semua pengemudi gagal mengantisipasi. semuanya ya Pak ya? Iya. Semuanya karena mereka terlibat kecelakaan ya soalnya ya, Pak ya? Iya, gagal mengantisipasi. Kalau nggak gagal, pasti nggak ada kecelakaan. Iya, betul. Mungkin yang driver ke-14 atau ke-15 itu lolos karena punya waktu untuk mengantisipasi, sehingga tidak gagal mengantisipasi. Serem juga Pak ya? Gitu. Jadi emang kita berkendara tuh harus punya Pengetahuan, pengetahuan yang bagus ya Pak ya? bukan skill. Bukan skill ya? Bukan skill yang diutamakan ya Pak ya? Tapi skill juga harus ya Pak ya? Skill harus. Karena dalam proses kita mendapatkan legitimasi untuk berada di jalan, kita harus tes SIM, Ya, punya SIM, SIM. harus punya SIM. SIM itu lebih kepada skill. Iya. Nah, tapi skill saja di jalan tidak mumpuni. Ada pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang skill tadi maupun pengetahuan utama yang lain, soft skill. Misalnya pengetahuan bahaya, pengetahuan tentang berlalu lintas, pengetahuan tentang semua yang menjadi komponen keharusan para pengguna jalan raya. Ingat, jalan raya adalah ruang publik. Nah, kita harus memiliki pengetahuan supaya kita tertib, supaya kita patuh. Jangan peraturan kita anggap kalau ada polisi. Nah, kepatuhan ini biasanya bukan berangkat karena ketakutan, tapi karena kesadaran, awareness gitu. Nah, kemudian dari pengetahuan tadi kita akan punya attitude, tertib, ya. Kita akan punya empati. Kita akan punya kemampuan pengkajian, kemampuan analisa. Sekali lagi, sudah dipastikan aktivitas berada di jalan raya atau berkendaraan bermotor adalah sebuah aktivitas yang paling tinggi berpeluang terhadap kecelakaan. Faktanya rata-rata 1,4 juta orang sepanjang 10 tahun ini di dunia mati di jalan. Hari ini tadi pagi saya melihat di televisi ada kecelakaan ambulan, mobilnya hancur. Kebetulan kecelakaan tadi, ambulan tadi sedang membawa mayat. Artinya
mayat pun bisa mengalami kecelakaan di Walaupun jalan. Iya. Kalau udah mati masih Udah bisa juga, Pak. mati gitu ya. Oke, Jadi tidak memandang siapa Anda, hidup atau mati, ketika Anda di jalan, Anda punya peluang mengalami kecelakaan, bahkan bayi 3 hari yang notabene tidak tahu apa-apa tentang dunia ini sering menjadi korban kecelakaan. Iya. Bayi, apalagi Anda yang sudah dewasa yang tiap hari bawa kendaraan sebagai transportasinya menuju sekolah, kantor, dan lain-lain, maka probability Anda tinggi sekali dan itu linear dengan probability kecelakaan Anda. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Yusri. Sama-sama. Ini sebenarnya Thank saya you. masih banyak yang pengen saya tanyain. Ntar kita bakal bahas di video selanjutnya, Pak ya. Siap. Oke, terima kasih juga buat Sobat Gritoto nih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, di follow juga Facebook Gritoto, di subscribe juga channel YouTube Gritoto News. Kalau gitu bersama saya Fedit pamit dulu. Jumpa lagi di Gritoto Live berikutnya. Dadah. Thank you, Pak ya. Ya.